warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyarul muslimin, ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah kesempatan kembali untuk belajar agama, belajar tauhid, belajar akidah kita. Semoga Allah menguatkan akidah kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Allahumma amin. Kapan lalu saya ikut daurah membahas kitab Sahih Bukhari, bab terakhir atau pembahasan terakhir, kitab Tauhid. Pembahasan kitab Tauhid isinya hadis-hadis, dalil-dalil tentang masalah tauhid. Di muqaddimah pematerinya Syekh Profesor Dr. Ashraf Al-Kinani mengatakan kenapa kita perlu mempelajari dalil-dalil, hadis-hadis tentang tauhid, padahal kita sudah sering membahas kitab yang mengkaji tauhid. Kata beliau, liyadkhula at-tauhid fi qulubina. Tujuannya adalah supaya tauhid ini masuk, meresap, menancap dalam hati. Ini menunjukkan bahwasannya ilmu Islam apalagi tauhid bukan sekedar wawasan, tapi suatu ilmu penting yang harapannya bisa mengakar dalam hati kita, sehingga seberapapun banyak ilmu kita perlu belajar tentang Islam, belajar tauhid, dan perlu diulang-ulang. Karena hati manusia berbolak-balik, maka butuh sesuatu yang bisa menguatkannya. Di antaranya dengan belajar tentang tauhid ini. Makanya sering juga saya sampaikan ucapan Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullahu ta'ala, seorang yang sangat alim dan perhatian dengan dakwah kepada tauhid, yang menguasai berbagai macam bahasa dunia. Kata beliau ketika disampaikan oleh muridnya, saya sudah selesai baca kitab tauhid. Kata beliau, kitab tauhid la yakfi an taqra'ahu maratan wahidah. Kitab tauhid tidak cukup engkau baca, engkau pelajari satu kali. Walakin labudda an taqra'a marratin adidah. Tapi harus engkau baca berulang kali, kama fa'altuhu ana, sebagaimana yang aku lakukan. Jadi belum ulang-ulangnya. Apa tujuannya? Liyatayaqqanal muwahhidu wa yatubal musyriku an syirki. Agar orang yang bertauhid bertambah yakin, bertambah kuat tauhidnya, dan agar orang yang berbuat syirik tobat dari kesyirikan. Jadi yang masih belum paham tauhid, yang bisa jadi dia jatuh dalam kesyirikan, perlu belajar tauhid supaya tobat dari kesyirikannya. Dan orang yang sudah bertauhid, memahami tauhid, dia juga butuh belajar tauhid supaya tambah kuat dan yakin tentang akidah tauhid ini. Kita sampai pada bab yang ke-54.
Babu la yaqulu abdi wa amati. Bab ini kalau dalam bahasa Arab itu dibutuhkan sekali oleh orang Arab. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, ini bab ini realitanya bisa dibilang tidak ada. Karena maksud daripada larangan ini ketika diterjemahkan bahasa Indonesia sudah tidak ada. Coba kita perhatikan. Bab tidak boleh mengatakan abdi wa amati. Abdi itu kan hambaku kan. Tapi kalau kita terjemahkan kan hamba sahayaku. Kalau ketaman hamba sahaya itu yang mengucapkan manusia kepada manusia. Tidak ada kesan hamba itu hamba Allah, bukan ya. Cuman kalau terjemahkan hambaku, ada kemungkinan makna dibawa kepada orang ini menuhankan dirinya, mengatakan kepada budaknya hambaku, merasa gumedi, makanya dilarang. Cuman kalau terjemahkan abdi, hamba sahayaku, atau budak laki-lakiku, larangan sudah tidak ada. Wa amati itu budak wanita. Wa amati budak wanita. Jadi hamba laki-laki dan hamba perempuan. Di sini al-mu'allif menyebutkan satu dalil. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fi sahih dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Bukhari dan Muslim. Sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbak wa waddi rabbak wal yakul sayyidi wa maulaya. Jangan seorang di antara kalian mengatakan berikan makan Tuhanmu. Kalau Rabb kan secara asal makna kan pencipta, kemudian penguasa dan pengatur. Itu kan Rabb ya. Nah, kata-kata Rabb ini kalau bukan Rabbi berarti Allah. Rabbuka berarti apa? Tuhanmu Allah. Tapi kalimat Rabb ini bisa maknanya makhluk dan boleh dipakai kalau disandarkan kepada makhluk. Seperti ucapan Abu Thalib tentang kepada Abrohah ketika mengembur Ka'bah. Kata dia, fa inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayahmi. Sesungguhnya aku adalah rabbul ibil, artinya pemilik unta. Itu boleh. Seperti fulan rabbul bait, boleh. Dia apa? Pemilik rumah, artinya sahib. Dan sesungguhnya Ka'bah itu, Masjidil Haram itu punya Tuhan yang akan melindunginya. Ya, kalau Rabban sayahmi maksudnya adalah di situ Allah yang akan melindunginya. Jadi kalimat Rabb itu sering kalau dalam Al-Qur'an, dalam doa-doa maksudnya adalah Rabb tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi boleh digunakan juga Rabb kalau disandarkan kepada makhluk, artinya adalah makhluk ya, pemilik makhluk tadi boleh. Fulan Rabbul bait, dia adalah pemilik rumah, boleh ya. Huwa Rabbus sayyarah, dia adalah pemilik mobil, boleh ya. Di sini disebutkan jangan seorang di antara kalian mengungkapkan berikan makan Tuhanmu. Maksudnya adalah majikanmu.
atau yaitu tuanmu. Tuanmu. Bahasa Jawane ndoromu gitu ya. Wa wadi rabbak. Bantuan Tuhanmu itu apa? Wudu. Wudu itu dia. Kasih air wudu dia. Pakai kalimat rabbak. Ini maksudnya jelas. Maksudnya di sini adalah ungkapan untuk tuannya atau doronya. Maksudnya siapa ini? Manusia. Secara bahasa tidak mengapa. Karena disebutkan konteksnya jelas. Tapi kalimat ini memberikan kesan bahwasanya ini ada unsur dibawa kepada makna rububiyah, yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ada kesan ya musyarakah kepada makna rububiyah. Rububiyah pencipta, menguasai, yang mengatur ya alam semesta. Maka dilarang dalam rangka adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab kepada Allah termasuk dalam ungkapan itu diperintahkan. Yang ada unsur makna yang mengandung perbuatan atau ungkapan yang berkaitan hak Allah Subhanahu wa taala harus ditutup, tidak boleh. Di sini la yakul ahadukum at'im rabbak wa wadi rabbak. Wal yakul, hendaknya dia mengucapkan sayyidi wa maulaya. Sayyidi dan maulaya. Dia berikan makan kepada sayyidi, hendaknya dia mengatakan sayyidi tuanku dan maulaya, sama saja artinya. Sayyidi wa maulaya. Berarti apa? Di sini ada pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang ada unsur membesarkan makhluk yang menyerupai hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam rububiyah. Dari adab kita kepada Allah mencakup berkaitan akidah, amalan hati, berkaitan dengan sikap perbuatan, termasuk dalam ungkapan. Walaupun maknanya betul tapi lafadznya ada penyerupaan, ini dihindari dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua di antara pelajaran penting dari hadis ini adalah bahwasanya ketika menutup suatu yang tidak boleh, lebih baik dan dianjurkan ada ganti yang dibolehkan. Di sini Rasulullah ketika melarang ungkapan at'im rabbak wa wadi rabbak pakai kalimat rabb ya, kalimat rabb, Rasul memberikan ganti apa? Sayyidi wa maulaya, tapi ungkapkan sayyidi wa maulaya ya. Menunjukkan ganti kalimat yang dibolehkan. Dan ini adalah merupakan menutup pintu dan memberikan solusi. Dan hati manusia ketika dikasih solusi lebih mudah menerima. Loh kok nggak boleh? Terus opo? Apa yang kita ucapkan? Apa jalan keluarnya? Apa solusinya? Lalu ngasih solusi. Sayyidi wa maulaya. Ya, ini ganti yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kemungkinan bisa dicari gantinya. Walayakul ahdum abdi wa amati. Jangan sampai seorang mengatakan kepada budaknya abdi wa amati, hamba laki-laki dan hamba perempuanku. Nggak boleh. Walaupun dia itu abadnya, artinya budak. Jadi kalau pakai kata abdi wa amati ini dilarang. Tapi sebenarnya kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, larangan itu sudah tidak ada. Maka la yakul ahadum abdi, jangan seorang mengatakan abdi wa amati. Cuman kalau kita terjemahkan abdi di sini artinya adalah hamba sahaya atau budak laki-laki, budak perempuan, larangan sudah tidak ada. Larangan tidak ada lagi.
Karena kalau disebut abdi, hamba saya itu diartikan sebenarnya sudah nggak ada kemungkinan makna yang lainnya. Ketika disebutkan amati, budak wanita, tidak ada kemungkinan makna lain kecuali siapa? Yaitu budak wanita. Wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Hendaknya dia mengucapkan fataya wa fatati wa gulami. Jadi ini pembahasan yang berkaitan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dilarang Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ucapan abdi wa amati, abdi wa amati. Tapi kalau terjemahkan bahasa Indonesia, larangan itu sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau abdi itu kan berarti ubudiyah. Seakan ubudiyah itu kan hak Allah, gitu kan. Terjemahkan hamba saya kok sudah tidak ada itu. Hal yang menjadi sebab dilarang sudah tidak ada. Seperti rabbak, jadi rububiyah. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia sudah tidak ada kandungan larangan dari hal tadi. Tapi kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, an-nahyu an qauli abdi wa amati. Yang kedua, la yakul abdu rabbi wa la yuqal lahu atim rabbak. Kemudian yang ketiga, ta'limul awal qaula fataya. Fata itu kan pemuda, ya. Wa fataya, fatati itu pemudi, gulami anak, artinya adalah budak semua ini. Kalau fataya berarti laki-laki, fatati budak wanita, gulami maksudnya di sini adalah budak, yaitu laki-laki. Kemudian ta'limul tsani qaulu sayyidi wa maula, yaitu ditutup pintu, dibukakan pintu yang lainnya. Kemudian at-tanbih wa tahqiqut tauhid hatta fil alfat. Ini penting ini. Yang terakhir ini. Maksud dari bab ini intinya adalah bagaimana merealisasikan, mewujudkan tauhid. Sampai dalam masalah ungkapan-ungkapan harus diperhatikan dalam bertauhid ini. Dan ini hal yang penting dalam pembahasan akidah, ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau lafaz ini terjemahkan bahasa Indonesia, ya, larangan sudah apa? Sudah tidak ada lagi. Karena sudah tidak ada ihtimal, ya. Kata-kata yang takutkan rububiyah sama ubudiyah tadi nggak ada, ya. Tapi sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Ya. Ada ungkapan Allah ingin memberikan itu apa, nggak ada sisi kelemahannya, kan? Karena ingin itu kan belum tentu terwujud juga kalau kata-kata ini. Apa nggak lebih sebaiknya menggunakan bergabung itu? Itu kalau bahasa Indonesia saya kurang detail dalam membedakan kalimat itu. Tapi kalau kita terjemahkan bahasa Arab, ada iradah, ada masyiah, masyiah. Ya. Kemudian, ya, ada kalimat-kalimat itu, ya. Kalau dari Allah itu maknanya lain, walaupun kalimatnya sama. Kalau dari hamba maknanya lain. Ya. Seperti la'alla Allah asa wa asa an takru syai'un khairul lakum, atau la'alla itu asa dalam nahwu. Itu artinya kalau dari Allah itu bukan suatu yang bisa iya bisa enggak, tapi iya gitu. Cuman kalau dari manusia iya. Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan bahasan asma dan sifat. Ada kaidah gini. Dalam pembahasan asma sifat itu kita harus paham tentang al-qadru al-mustarak wal qadru al-mumayyiz al-farik. Jadi kita harus paham kalimat yang mustarak. Kalimat mustarak artinya sebelum disandarkan kepada Allah dan kepada makhluk itu artinya sama. Contoh as-sama. Allah sami, mendengar, hamba juga dia punya sami, artinya dia punya sama. Sebelum ini qadr mustaraknya, asal katanya sebelum disadarkan kepada Allah dan kepada makhluk, namanya sama pendengaran itu adalah adrakal aswat, dia bisa menjangkau apa suara secara bahasa, ya, secara bahasa. Cuman kalau sudah pindah kepada kedua, namanya qadru al-mumayyiz farik, satu disandarkan kepada Allah, satu kepada makhluk,
Itu artinya lain. Bagi Allah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi makhluk sesuai dengan keadaan makhluk itu sendiri. Jadi kesamaan kata tidak mesti sama pada hakikatnya. Kesamaan kata tidak mesti pada hakikatnya. Allah. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-55. Babu la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak boleh ditolak orang yang minta dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau ada orang minta dengan menyebut nama Allah, aku meminta kepada menyebut nama Allah, enggak boleh ditolak. Apa perinciannya? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, pembagian minta dengan menyebut nama Allah. Yang pertama, as-su'alu billah bisigha mithlu an yaqul as'aluka billah. Bentuk yang pertama adalah orang ketika minta dengan menyebut nama Allah pakai ungkapan seperti aku minta kepadamu dengan nama Allah. Aku minta dengan nama Allah. As'aluka billah. Yang kedua, as-su'alu bi syar'illah. Aku minta, yaitu meminta dengan syarat Allah, seperti seorang yang meminta sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Jadi satu, minta dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, minta sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Seperti seorang fakir yang dia minta sedekah. Ini haknya dia. Maka ini adalah minta sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Hal yajuzul insan an yas'ala billah. Ada pertanyaan, apakah boleh bagi seorang minta dengan menyebut nama Allah, boleh atau tidak? Dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin, as-su'alu min haitsu huwa makruhun wa muharram. Minta itu secara asal hukum asal dibenci atau haram secara asal. Illa lihajatin au daruratin, kecuali adanya kebutuhan atau terpaksa. Ya, secara asal hukumnya makruh atau haram, kecuali apabila ada kebutuhan atau darurat. Walihada baya sallallahu alaihi wasallam ashabahu alla yas'alun nas syai'an. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya, di antaranya supaya mereka tidak minta sesuatu pun kepada manusia. Jadi supaya mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ijabatus sa'il, ini berkaitan dengan yang minta, ya, yang minta. Sekarang, adapun memberikan atau mengabulkan orang yang minta, sekarang yang diminta. Tadi kan hukum bagi siapa? Yang minta. Sekarang bagi orang yang diminta. Fala yakhlu sa'ilu min an yas'ala. Maka orang yang minta itu tidak lepas dari minta dengan perincian berikut. Yang pertama, orang minta itu kemungkinan soalan mujarrodan, sekedar minta. Seperti ya fulan a'tini, wa fulan berikan aku. Fa in kana mimma abau syar'u a'taitahu. Kalau memang dia minta sesuatu yang dibolehkan syariat, maka berilah dia. Engkau memberinya. Seperti yang tahu seorang bagi zakat, orang fakir dia minta bagian zakatnya boleh. Dan kita berikan Yang kedua, pakai nyebut nama Allah. Tadi kan nggak pakai. Tadi hanya mengatakan fulan berikan aku. Yang kedua, pakai nyebut nama Allah. Fada tujibu walau lam yakun mustahiqan.
Adapun orang yang minta dengan nyebut nama Allah, walaupun dia tidak berhak, maka engkau beri padanya, engkau berikan dia, walaupun dia tidak berhak. Li'annahu sa'ala bi'an. Kenapa kok dibahas seperti ini? Kenapa orang itu tidak berhak ketika minta dengan menyebut nama Allah kan suruh beri? Ini kalau bagi orang yang mentalnya minta-minta yang dipakai ini. Kalau gitu nyebut nama Allah saja. Li'annahu sa'ala bi'azimin. Kenapa kau suruh beri? Karena orang tadi minta dengan menyebut nama Allah yang agung. Dengan menyebut nama siapa? Nama Allah yang Maha Agung. Fa ijabatu ta'zimun li hadzal azim. Dan memenuhi permintaannya ya adalah termasuk mengagungkan Allah zat yang Maha Agung. Jadi di mana rahasianya, hikmahnya kok kita suruh beri ketika menyebut nama Allah? Karena itu bagian dari para mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang menyebut nama Allah ketika minta. Ya. Maka kita diperintahkan untuk beri dalam rangka apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mutlak? Tidak. Walakin idza sa'ala itsman au kanat ijabatu darar al-mas'ul fala yujab. Tapi kalau dia minta suatu yang dosa, minta suatu tidak boleh, ya. Minta suatu yang haram boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia minta suatu yang haram. Tidak sesuai, dia mengagungkan nama Allah, pakai nama Allah, ternyata minta sesuatu yang haram, minta barang yang haram, minuman yang haram, makannya haram, ya. Maka ini tidak boleh memberi. Kenapa? Karena dia minta sesuatu yang haram. Atau apabila bermudarat pada orang yang dimintai. Mudarat bagi orang yang dimintai. Jadi walaupun orang tadi nyebut nama Allah, kalau orang yang diminta itu bermudarat, ya, bermudarat bagi orang yang dimintai, maka tidak wajib untuk memberi. Jadi di sini ada pembahasan dua sisi. Yang pertama, bagi orang yang minta harus diingatkan, minta-minta nggak boleh, gitu kan? Siapa yang minta-minta, ya, maka nanti wajahnya akan apa? Dibangkitkan dengan mukanya tidak ada wajahnya. Harus takut-takut tentang larangan-larangan bagi orang minta-minta. Dan harus paham tentang ini. Jangan paham masalah kalau orang diminta dengan menyebut Allah suruh ngasih, enggak. Tapi harus dengan memperhatikan hadis tentang ini. Tapi hadis ini adalah bagi orang yang dimintai. Kalau ada orang minta nyebut nama Allah, hati-hati loh ya. Kalau dia nyebut nama siapa? Nama Allah. Dia menyebut nama Allah. Bila dia mengagungkan Allah berarti harus apa? Kita agungkan nama Allah dengan memberi. Tapi itu tetap dengan dua catatan tadi. Catatan yang pertama, dia tidak minta sesuatu yang haram. Yang kedua, itu tidak membebani atau memudaratkan orang yang dimintai. Baik, kita baca hadisnya. Di sini Al-Mu'allim menyebutkan satu dalil. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anhuma kembali kepada siapa ini? Ya, dan bapaknya Abdullah dan Umar, Abdullah Ibnu Umar. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billahi fa'iduh. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan nyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Jadi apabila ada orang minta perlindungan dari suatu yang dia takutkan, dia nyebut nama Allah, maka suruh apa? Melindungi. Ya. Pada dasarnya orang minta perlindungan itu harus dilindungi. Apalagi kalau dia nyebut nama
sama Allah, maka harus dilindungi. Orang ketakutan minta dilindungi. Kecuali pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan justru diancam kalau seorang melindungi pelaku kejahatan. Ada pelaku kejahatan menegakkan hukuman dari penguasa, lalu dia melindungi, maka dia kena laknat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan diancam laknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melaknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau bukan pelaku kejahatan yang akan ditegakkan hukuman, orang takut dari suatu, takut dari ancaman, takut dari bahaya, kemudian minta perlindungan, perlu dilindungi. Apalagi dia nyebut nama Allah yang agung, maka perlu dilindungi dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bagian dari tauhid, bagaimana supaya tertanam dalam hati kita takdim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man sa'ala billah fa'atuh. Dan barang siapa meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Ini menguatkan pembahasan sebelumnya tadi. Selama tidak minta sesuatu yang haram atau minta sesuatu yang memudaratkan bagi orang yang diminta. Wa man da'akum fa'ajibu. Dan barang siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangan dia. Wa man da'akum fa'ajibu. Apabila orang memberikan undangan padamu, apalagi sebut nama, apalagi datangi rumahnya, ya, khusus, maka penuhilah undangannya. Sebagian ulama menyebutkan yang wajib adalah yaitu undangan walimah. Kemudian wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka bayarlah. Artinya balaslah kebaikan. Ini hadis yang luar biasa ini. Barang siapa berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Dan ini menunjukkan kebaikan Islam. Seorang tidak boleh lupa kebaikan orang lain. Tapi orang yang berbuat baik tidak boleh mengharap balasan, nunggu-nunggu, jangan. Ya. Cukup dia mengharap dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia yang mendapatkan kebaikan agar tidak lupa dari kebaikan orang lain. Ya. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Syekh Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya, Taisir Karim Rahman menyebutkan, muamalah manusia kepada manusia itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu memberikan balasan sesuai dengan kebaikan orang lain. Ini muamalah yang wajib hukumnya, yaitu muamalah kita sesuai dengan muamalah orang lain dalam kebaikan. Yang kedua, tingkatan lebih tinggi, muamalah yang mustahabbah, yaitu muamalah yang lebih baik daripada muamalah orang lain kepada kita. Orang lain berbuat baik sedikit kepada kita, kita memberikan muamalah lebih baik, ya. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Nah, ini lebih tinggi tingkatannya. Yang kedua tadi lebih tinggi. Artinya dia tidak hanya sekedar memberikan sesuai dengan kebaikan orang lain, tapi apa? Lebih baik. Fakafi'u. Jadi berilah dia balasan yang sama atau lebih baik. Ya. Makanya salam kan gitu kan. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Apabila diungkapkan kepada kalian salam, maka jawablah yang sepadan atau lebih baik. Assalamualaikum, minimal apa? Waalaikumsalam. Lebih baik apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih apa? Tambahi Bapak
wabarakatuh. Jadi itu Islam mengajarkan memberikan kebaikan sepadan atau lebih baik. Yang sepadan hukumnya adalah muamalah yang wajibah, yang wajib. Kalau lebih baik itu wajib plus ada kelebihan yang lebih baik. Fa in lam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tum. Kalau kalian tidak menjumpai suatu yang kalian gunakan untuk balas, ya, maka doakan dia. Doakan dia. Jadi kalau orang baik berbuat baik kepada kita, kita tidak bisa memberikan balasan setimpal apa yang kita ucapkan, doa. Sebutkan dalam hadis yang lainnya, siapa mengucapkan kepada orang berbuat kepada jazakallahu khairan, maka sungguh dia telah ya ablagho atsana, dia telah apa namanya sempurna dalam memberikan pujian atau balasan, ya. Hatta tarau annakum qad kafatum, sampai kalian melihat dan meyakini bahwa kalian sudah memberikan balasan. Jadi ini penting. Ini hal yang tidak boleh dilupakan. Ini bagian daripada akhlak Islam, ya. Kita ambil beberapa faedah penting dari hadis ini. Yang pertama, i'adatu man ista'adza billah, yaitu perintah untuk memberikan perlindungan kepada orang yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia minta perlindungan dari sesuatu yang wajib dikerjakan, baik karena hak Allah maupun hak manusia. Dia wajib mengerjakan, tapi minta perlindungan supaya gagal digugurkan dari kewajiban, nggak boleh. Sudah kewajiban dia. Atau tarkan, atau minta perlindungan dari suatu agar meninggalkan dari suatu yang haram, maka nggak boleh dilindungi. Yang wajib ditunaikan, yang haram harus ditinggalkan, ya. Yang kedua, i'ta'u man sa'ala billah, memberi kepada orang yang minta dengan menyebut nama Allah. Ini perincian tadi. Kemudian setelah itu yang ketiga, yaitu mengijabahi undangan. Saya memberikan perincian banyak dalam hal ini, ya. Kemudian yang keempat, al-mukafa'atu 'alas shani'ati, yaitu memberikan balasan atas kebaikan orang lain. Memberikan balasan atas kebaikan orang lain. Ini bagian daripada ajaran Islam yang mulia. Yang kelima, anna du'a mukafa'atul liman lam yaqdir illa alaih. Bahwasanya doa itu termasuk cara membalas bagi orang yang tidak mampu memberikan balasan, maka doa. Jadi minimal doa. Yang keenam, hatta tarau annakum qad kafa'tum, la yuqassir bidu'a bal yad'u hatta ya'lam aw yaglib ala dhanni annahu qad kafa'ahu. Jadi dari sabda ini sampai kalian melihat bahwa kalian sudah memberikan balasan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak cukup hanya doa kemudian cukup, bukan. Tapi bagaimana Anda sungguh-sungguh dalam doa, ya, sampai ada yakin bahwasanya Anda sebenarnya sudah memberikan balasan. Jadi mendoakan ketika ada rohnya jazakallahu khairan, di balik itu juga apa? Mendoakan. Kalau kita insya Allah di belakang banyak mendoakan, insya Allah kita sampai yakin bahwasanya kita sudah memberikan apa? Balasan. Jadi doa itu penting. Doa penting. Tidak hanya di hadapan jazakallahu khairan, walaupun disyariatkan, tapi termasuk doa yang mustajab adalah doa fi dzulil ghaib, yaitu mendoakan saudara muslim ketika orangnya tidak ada. Tapi ini bab yang ke-55. Semoga bisa kita ambil manfaatnya dan menjadi bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.